Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1851. Lagi pula, Stephen dan Zhao Sijun tidak memiliki hubungan, karena sampai mobilnya masuk ke komunitas Xiansheng, Zhao Sijun tidak melaporkan berita apapun. Dengan kata lain, Zhao cucu kita yang pelit dan sombong tidak meminta Lin Zi kepada Zhao Sijun. Tentu saja, mungkin juga Zhao Sijun tidak ingin melihat Stephen, tetapi Stephen tidak berpikir bahwa Zhao Sijun tidak mau melihatnya. Begitu terlambat, keluar dari mobil, kata Stephen kepada Sulai yang duduk di sampingnya. Sulai di dalam mobil telah bertindak sebagai orang yang transparan. Stephen, Dong Jian, dan Zhao cucu tidak sengaja menghindari Sulai di telepon, karena dia tahu bahwa Sulai sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Nyatanya, Sulai tidak berperan sebagai orang transparan di dalam mobil, dia sudah bertindak sebagai orang transparan saat naik ke pesawat. Tampaknya karena penculikan 2 kali berturut-turut telah memukul harga dirinya, sehingga dia tidak berbicara atau berinteraksi dengan siapapun. Baru setelah komunitas Xiansheng wajah Sulai menjadi sedikit lebih cerah, jika tidak, selama sekitar 10 jam terakhir, dia akan terlihat pahit dan akan menghela nafas padamu dari waktu ke waktu. Apakah ini tempat tinggal orang-orangku? Sulai menatap gedung-gedung tinggi di sekitarnya dan bertanya dengan heran. Rumah-rumah ini didekorasi dengan baik, dan lampu di banyak ruangan menyala, dan Sulai melihat potret dewa kegelapan di luar beberapa rumah yang berdekatan. Yah, aku juga mengatur kamar untukmu. Ini flat yang besar, cukup untuk kamu tinggali, kata Stephen. Setelah hening sejenak, Sulai berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar mengeluarkan seluruh klan kami. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah klan Xiansheng kami. Masyarakat, dunia ini, di masa depan, jika dunia membutuhkannya, akan ada lebih banyak cara untuk menyelamatkannya, kata Stephen. Sulai tidak menjawab, tetapi berkata pada dirinya sendiri, di mana adikku? Sepertinya dia akan kembali ke kota Sanfo. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia akan kembali ke kota Sanfo setelah festival Lentera, kata Stephen. Oh, Sulai mengangguk, lalu berkata, maksudmu membiarkan aku tinggal di sini juga. Sekarang minatmu telah turun, pergi jalan-jalan, kata Stephen. Kalau begitu, baiklah. Sulai mengangguk, lagi pula, dia tidak bersikeras untuk keluar lagi. Mungkin, diculik 2 kali berturut-turut telah menyadarkannya bahwa masyarakat ini jauh lebih rumit dan menakutkan daripada yang dia bayangkan. Dia memiliki semua jenis kemampuan, tetapi ketika dia bertemu dengan teknologi tinggi dalam masyarakat modern, dia tidak memiliki ruang untuk menolak sama sekali. Jadi dia ingin tinggal di sini sebentar, dan mengambil kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang masyarakat modern, setidaknya untuk mencari tahu apa yang bisa menyakitinya dan apa yang menjadi ancaman baginya. Kalau tidak, dia akan seperti orang primitif di suku primitif, yang lain meletakkan moncong senjata di dahinya, dan dia masih bertanya-tanya benda hitam, tebal dan keras itu apa. Masalah ayahmu sudah selesai. Sekarang Su Wushuang untuk sementara bertanggung jawab atas klan Xiansheng. Aku harap kamu bisa hidup berdampingan secara damai dengannya, kata Stephen. Saya tidak bertengkar dengan paman kedua saya, kata Sulai. Bagus jika menurutmu begitu. Stephen mengangguk sambil tersenyum, lalu membawa Sulai ke kediamannya. Setelah Sulai duduk, sudah jam setengah 10 malam. Stephen meninggalkan komunitas Xiansheng dengan mobil sendirian. Dalam perjalanan, Stephen menelepon Ouyang Hao. Telepon segera berdering, dan suara Ouyang Hao sedikit berisik. Ziming, tunggu aku, agak bising di sini, aku akan menemukan tempat yang sepi, dan aku akan meneleponmu nanti, kata Ouyang Hao dengan lantang. Oke, kata Stephen, dan menutup telepon. Sekitar 1 menit kemudian, Ouyang Hao menelepon.
Oke, sudah tenang sekarang, Stephen. Kudengar kamu kembali hari ini. Aku ingin bertemu denganmu, tapi kupikir kamu pasti sibuk malam ini. Jadi aku bilang aku akan meneleponmu besok. Aku tidak menyangka kamu akan meneleponmu. Saya menelepon, apakah Anda membutuhkan saya? Ouyang Hao bertanya. Aku ingin melihat kakekmu, kapan saja besok, kata Stephen. Temui kakekku. Bolehkah aku bertanya ada apa? Apakah kamu sedang terburu-buru? Tanya Ouyang Hao. Saya sedang terburu-buru. Tidak nyaman bagi saya untuk memberitahu Anda secara spesifik sekarang. Jika Anda tertarik, dengarkan saya ketika saya melihat kakek Anda, kata Stephen. Oke, aku akan menelepon kakekku sekarang, kata Ouyang Hao. Bab 1852. Sudah hampir jam 11. Orang tua itu seharusnya sudah tidur. Mari kita telepon besok, kata Stephen. Kakekku biasanya tidur di pagi hari. Dia seharusnya sedang bermain kartu dengan keluarganya saat ini. Aku akan menelepon dulu dan bertanya. Tunggu aku, kata Ouyang Hao dan menutup telepon. Mendengar apa yang dikatakan Ouyang Hao, Stephen meminta pengemudi untuk menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Sekitar 2 menit kemudian, Ouyang Hao menelepon kembali. Kakek saya baru saja selesai bermain kartu dengan seseorang, dan dia akan merendam kakinya dan menonton TV. Dia akan memiliki waktu luang sekitar 1,5 jam. Bagaimana? Apakah itu cukup untukmu? Ouyang Hao bertanya. 1,5 jam sudah cukup, maka saya akan segera pergi ke sana. Terima kasih banyak, Saudara Hao. Stephen berkata dengan penuh terima kasih. Dibandingkan dengan Zhao Cucu, Ouyang Hao ini bukanlah orang yang baik. Kenapa kamu bersikap sopan, saudaraku? Di mana kamu sekarang? Jika dekat dengan rumah kami, maka kamu bisa menungguku di pos pemeriksaan keamanan kami. Jika jauh, aku akan menunggumu di pos pemeriksaan keamanan, kata Ouyang Hao. Saya di XX Road, kata Stephen. Itu benar. Aku akan pulang sekarang. Mari kita bertemu di pos pemeriksaan keamanan, kata Ouyang Hao. Kakak Hao, kamu dapat terus memainkan permainanmu. Aku akan menemukan orang tua itu sendiri, kata Stephen. Hei, aku hampir selesai bermain. Aku akan pulang jika kamu tidak meneleponku. Ayo lakukan ini dulu, sampai jumpa lagi, kata Ouyang Hao, dan menutup telepon. Pergi ke jalan XX, kata Stephen kepada pengemudi. Sopir itu mengangguk, menyalakan mobil dan mengantar Stephen menuju rumah Ouyang Hao. 10 menit kemudian, mobil berhenti 100 meter dari pos pemeriksaan keamanan. Stephen keluar dari mobil dan berjalan menuju pos pemeriksaan keamanan. Beberapa penjaga di pos pemeriksaan keamanan melihat seseorang mendekat dan segera meningkatkan kewaspadaan mereka. Setelah orang-orang mendekat, para penjaga tertegun. Mereka tidak menyangka Stephen akan muncul di sini pada malam hari. Kader terkemuka memberi hormat kepada Stephen sebagai salam, dan Stephen menjawab dengan hormat yang sama. Sekitar 5 menit kemudian, mobil Ouyang Hao berhenti di depan Stephen. Masuk ke mobil, Ouyang Hao berkata sambil tersenyum. Stephen membuka pintu kopilot dan duduk. Setelah itu, Ouyang Hao mengemudikan mobilnya ke pos pemeriksaan keamanan untuk menerima pemeriksaan keamanan. Hei, Saudara Hao, kamu tidak perlu kembali ke sini hanya untukku, kata Stephen. Setelah jam 8 malam, tidak ada personel sosial yang diizinkan masuk ke sini. Setelah jam 10, hanya orang-orang dari keluarga kami yang bisa masuk. Jika Anda datang, Anda mungkin disetujui secara khusus, tetapi prosedurnya sangat merepotkan. Pada saat Anda melihat kakek saya, mungkin sudah 12. Sudah waktunya, lebih baik saya membawa Anda masuk, Ouyang Hao menjelaskan. Terima kasih, Saudara Hao, kata Stephen dengan rasa terima kasih. Kamu dan saudaraku, apa yang kamu lakukan dengan kata-kata baik ini? Kamu pergi ke luar negeri untuk memenangkan kejayaan bagi negara, dan aku tidak dapat membantumu melawan musuh.
Aku hanya bisa melakukan yang terbaik dalam hal-hal kecil ini. Ouyang Hao tertawa. Ini bukan masalah memenangkan kejayaan, itu hanya menghela nafas lega, kata Stephen sambil tersenyum. Kakek saya mengatakan pagi ini ketika dia membaca koran bahwa kami harus memberi Anda hadiah yang baik kali ini. Dia mengatakan bahwa Anda telah memainkan semangat yang seharusnya dimiliki orang Longguo, yang sangat bagus, kata Ouyang Hao. Orang tua itu konyol. Stephen menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Keduanya mengobrol sebentar, dan mobil melewati pemeriksaan keamanan, lalu Ouyang Hao mengantar Stephen keluar rumah Ouyang. Ouyang Hao secara pribadi membawa Stephen ke rumah Ouyang, dan kemudian datang ke ruang tamu. Di ruang tamu, kakek Ouyang Hao, Ouyang Ziping, sedang merendam kakinya. Sebuah serial TV diputar di TV di depannya. Stephen juga menonton serial TV tersebut. Itu adalah drama lama berjudul Dinasti Kangqi. Stephen juga sangat menyukai drama ini, para aktor di dalamnya berakting dengan sangat baik. Kakek, takdir akan datang, teriak Ouyang Hao. Oh, duduk saja ketika kamu datang, sama-sama, perlakukan saja itu sebagai rumahmu sendiri. Ouyang Ziping menunjuk ke sofa di seberangnya. Oke, Stephen mengangguk dan duduk berhadapan dengan Ouyang Ziping. Tuan, jadwal kerja dan istirahat Anda sangat mirip dengan kami orang biasa, kata Stephen sambil tersenyum. Hidup ini singkat, kurangi tidur, bangun lebih banyak, hidup lebih lama dari yang lain, kata Ouyang Ziping sambil tersenyum. Berapa lama kamu tidur sehari? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. 5 jam sudah cukup, kata Ouyang Ziping. 5 jam, itu tidak banyak. Jika Anda tidur selama 7 jam sehari, Anda memiliki 2 jam lebih sedikit dari yang lain, dan Anda memiliki 60 jam lebih dalam sebulan. Itu berarti 720 jam dalam setahun. Itu 1 bulan lebih. Stephen berkata dengan heran. Itu benar, saya juga berpikir begitu. Ouyang Ziping mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, saya mendengar Xiao Hao berkata bahwa Anda memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada saya. Ya, Stephen mengangguk. Ada apa? Ouyang Ziping bertanya. Aku ingin kamu membantuku, kata Stephen. Membantumu? Ouyang Ziping sedikit terkejut, dan bertanya, apa bantuanmu? Aku ingin mengubah sistem untuk klan naga, kata Stephen. Direstrukturisasi untuk klan naga. 5 kata yang sangat umum ini mengungkapkan sejumlah besar informasi, sehingga Ouyang Ziping dan Ouyang Hao tertegun sejenak. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda denganku? Ouyang Ziping bertanya dengan mata menyipit. Tidak, Stephen berkata dengan serius. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu ingin mengubahnya? Ouyang Ziping bertanya. Pergi ke 5 Raja Naga Tua dan ubah kekuatan terpusat 1 orang, kata Stephen. Murid Ouyang Ziping sedikit menyempit, dan dia berkata, 1 orang memusatkan kekuasaan. Tangan siapa yang terpusat? Bab 1853. Kuku-kuku. Air dalam ketel mendidih. Ouyang Hao mengambil ketel dan menuangkan air ke dalam termos. Ada goji berry dan ginseng di dalam termos. Setelah air di dalam termos penuh, Ouyang Hao meletakkan ketel, mengencangkan tutup termos, lalu meletakkan termos di meja samping tempat tidur. Ouyang Zi berbaring telentang di tempat tidur di sebelahnya, dengan mata sedikit tertutup. Kakek, saya pikir apa yang dikatakan Stephen masuk akal, kata Ouyang Hao dengan suara rendah. Itu terlalu idealis, kata Ouyang Ziping datar. Tapi itu bukan cita-cita mutlak, kata Ouyang Hao. Besok saya akan memberitahu orang tua lain tentang masalah ini, dan lihat apa yang mereka pikirkan, kata Ouyang Ziping. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Selamat malam, kakek, kata Ouyang Hao, berbalik dan berjalan keluar dari kamar Ouyang Ziping, lalu pergi ke balkon untuk menyalakan rokok sendirian. Sampai saat ini jantungnya masih berdetak dan tekanan darahnya masih agak tinggi. Kata-kata Stephen barusan sepertinya masih ada di telinganya.
Desentralisasi yang berlebihan telah menyebabkan klan naga terpecah menjadi banyak faksi. Petik 2. Keberadaan faksi telah menyebabkan klan naga berantakan, saling menyerang, dan saling menahan. Petik 2. Pertarungan antar faksi telah menghabiskan banyak waktu. Kekuatan klan naga itu sendiri hanya sentralisasi untuk mengubah status quo. Petik 2. Datang, mereka akhirnya akan mengulangi tanggung jawab sebelumnya. Saya benar-benar berani mengatakannya. Petik 2. Ouyang Hao memuntahkan seteguk asap, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya akhirnya mengerti mengapa Anda terus menyinggung berbagai faksi sejak Anda memasuki klan naga, dan terus-menerus menyingkirkan anggota tingkat tinggi dari klan naga. Ternyata Anda mencoba untuk menghilangkan hambatan sentralisasi kekuasaan dengan satu orang. Jika Sun Haiseng, Jiang Xifeng dan yang lainnya masih di sana, rencanamu pasti akan menemui perlawanan kuat dari dalam klan naga. Petik 2. Sekarang, hanya Guo Ziyou dan Chen Hongyu yang tersisa di antara 5 tetua klan naga. Guo Ziyou adalah pemandumu dan harus berdiri di sisimu. Satu-satunya yang menentangmu adalah Chen Hongyu. Kamu 2 lawan 1, ditambah beberapa raja naga yang juga seni bela diri bersamamu. Bahkan Chen Hongyu tidak bisa menghentikanmu memusatkan kekuatan. Satu-satunya hal yang dapat menghentikanmu adalah yang di atas orang. Petik 2. Jadi, kamu datang untuk menemukan kakekku. Petik 2. Ini adalah permainan catur yang telah dimainkan selama hampir 2 tahun, dan bahkan jika kita berdua menjadi teman, itu adalah tanganmu di papan catur. Petik 2. Stephen, kamu benar-benar membuka mata. Ouyang Hao berbicara sendiri dengan sebatang rokok, dan dari waktu ke waktu dia menunjukkan senyum pencerahan, seolah-olah dia senang karena dia menyimpulkan motif tindakan Stephen sebelumnya. Tidak ada kata-kata untuk satu malam. Keesokan paginya, Ouyang Ziping memanggil beberapa rekannya untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan ini tidak sesuai dengan rencana semula, itu dipanggil oleh Ouyang Ziping untuk sementara. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan dalam pertemuan ini. Dikatakan bahwa Ouyang Ziping memiliki perselisihan yang relatif besar dengan beberapa rekannya di pertemuan tersebut, dan tidak ada yang tahu hasil dari perselisihan tersebut. Pertemuan berlangsung dari pukul 8.30 pagi hingga pukul 10.30 pagi. Setelah pertemuan, sebuah dokumen dikeluarkan untuk klan naga. Judul dokumen tersebut sangat sederhana, namun berita yang terungkap telah mengejutkan banyak orang. Judulnya adalah Pengumuman Mengenai Restrukturisasi Klan Naga. Petik 2. Klan Naga, apakah akan direstrukturisasi? Setiap orang yang melihat dokumen ini tercengang. Klan Naga, didirikan ratusan tahun yang lalu, adalah departemen kekuatan kerajaan naga untuk mengendalikan seni bela diri dan prajurit. Pada awal berdirinya klan naga, karena kekuatannya yang berlebihan, para pejabat pada saat itu secara khusus membuat model 5 tetua dan 4 raja naga untuk klan naga. Artinya, 5 pejabat sipil ditambah 4 raja naga mengelola klan naga bersama. Dengan cara ini, kekuatan klan naga tersebar di antara 9 orang, mencegah beberapa dari mereka memiliki terlalu banyak kekuatan dan memengaruhi keadilan seluruh klan naga. Sistem ini telah berlangsung selama ratusan tahun, dan telah diwariskan hingga saat ini seiring dengan pertumbuhan klan naga. Bab 1854. Setelah bertahun-tahun, pola 5 tetua dan 4 raja naga kadang-kadang berubah. Misalnya, kadang 4 tetua dan 5 raja naga, kadang 4 tetua dan 4 raja naga, dan sekarang menjadi tetua kedua dan 6 raja naga. Tidak peduli apa, kekuatan klan naga selalu tersebar, dan sistem ini tidak pernah diubah, tetapi sekarang, atasan telah mengeluarkan pemberitahuan restrukturisasi, yang tampaknya benar-benar mengubah situasi ini, yang mengejutkan semua orang. Setelah membaca teks lengkap pemberitahuan reformasi, keterkejutan orang hanya bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah restrukturisasi pertama dalam sejarah klan naga, dan itu juga yang paling banyak berubah.
Klan naga akan sepenuhnya meninggalkan struktur sebelumnya dari beberapa divisi kekuatan dan beralih ke sistem terpusat satu orang. Sentralisasi kekuasaan oleh satu orang. Ini dengan tegas ditentang dan ditentang pada awal pendirian klan naga ratusan tahun yang lalu. Untuk mencegah satu orang memusatkan kekuasaan, pejabat tingkat tinggi secara khusus membagi kekuatan klan naga menjadi 9 bagian. Kekuatan klan naga yang keluar adalah milik satu orang, yang merupakan subversi lengkap dari klan naga. Di dalam kantor Chen Hongyu. Ketika Chen Hongyu mendapat pemberitahuan restrukturisasi, ekspresinya seperti ini, Omega de Omega. Dia tidak pernah membayangkan bahwa yang di atas akan mengeluarkan pemberitahuan reformasi kepada klan naga tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan masih memusatkan kekuatan yang terdesentralisasi pada satu orang. Bahkan atasan langsungnya tidak membocorkan informasi apapun kepadanya sebelumnya. Ini jelas merupakan pengumuman yang mengejutkan semua orang. Chen Hongyu memanggil orang-orang di atas, dan jawaban yang didapatnya sangat sederhana. Ini adalah keputusan bulat mereka dan tidak dapat diubah, tetapi pada akhirnya siapa yang akan memusatkan hak-hak ini perlu dibicarakan sendiri oleh klan naga. Sangat sederhana. Sebelum gelap hari ini, klan naga harus memberikan nama, yang akan ditinjau oleh orang-orang di atas setelah peninjauan selesai. Dia akan menjadi direktur pertama dalam sejarah klan naga. Bos absolut dari klan naga. Dan tingkat tinggi asli secara otomatis akan menjadi bawahannya. Chen Hongyu berpikir keras, lalu mengangkat telepon dan menelepon Tuan Guo. Pernahkah Anda melihat dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi? Chen Hongyu bertanya tanpa sopan sama sekali kepada Tuan Guo. Baru saja selesai menonton, kata Old Guo. Bagaimana menurutmu? Aku akan menulis laporan protes. Melakukan hal itu sama dengan menurunkan peringkat kami dari pemimpin teratas asli menjadi pemimpin kedua. Ketika tim pertukaran kami mencapai hasil yang bagus di Stars and Stripes, kami adalah tidak adil bagi kami untuk diturunkan, kata Chen Hongyu. Kami memang telah diturunkan menjadi yang kedua, tetapi tingkat administrasi belum diturunkan, kata Guo Lao. Bisakah kamu menanggung bahwa kamu harus mematuhi orang lain di klan naga? Tanya Chen Hongyu. Ini, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Bagaimana dengan ini, Lao Chen? Mari kita panggil semua orang untuk rapat untuk melihat pendapat semua orang. Jika Anda ingin menulis laporan protes, semakin banyak orang yang Anda miliki, semakin baik. Kata Guo Lao. Chen Hongyu mengangguk, lalu berkata dengan suara rendah, apa maksudmu dengan melakukan gerakan seperti itu? Aku tidak tahu, kamu harus menelepon orang terlebih dahulu, dan mendiskusikannya setelah semua orang bertemu. Kata Guo tua. Kalau begitu, oke. Chen Hongyu mengangguk dan menutup telepon. Dia mengerutkan kening. Dia selalu merasa bahwa masalah ini sedikit tidak normal, tetapi dia tidak memiliki hasil yang akurat tentang apa yang tidak normal. Tidak lama kemudian, Chen Hongyu, Guo Lao, Xiao Chentian dan yang lainnya tiba di markas tertinggi klan naga. Komando tinggi sekali lagi menjadi sangat hidup. Chen Hongyu duduk di kursinya, memegang dokumen yang dikeluarkan di atas dan berkata, semua orang harus membaca dokumen ini, dan saya ingin bertanya kepada semua orang apa pendapat Anda tentang dokumen ini. Kita harus melakukannya, kata Zhao Tuntian. Apakah kamu ingin berubah dari Raja Naga menjadi petarung naga senior? Chen Hongyu bertanya. Dinyatakan dalam dokumen bahwa untuk meningkatkan eksekusi keseluruhan dan efektivitas tempur klan naga, desentralisasi diubah menjadi sentralisasi. Saya pikir ini harus menjadi keputusan yang dibuat setelah pertimbangan yang cermat oleh para petinggi. Terlepas dari apakah kita diturunkan atau tidak, saya pikir kita harus ikuti instruksi dari atas, kata Bu Yixian. Klan naga telah menyebarkan kekuatan selama bertahun-tahun, dan itu memang memiliki efek ajaib di masa-masa awal. Tetapi seiring berjalannya waktu, anggota peringkat tinggi dari klan naga menjadi lebih egois dan mulai bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan.
satu sama lain. Saat ini, jika klan naga terus bertarung secara internal, itu akan memberi pohon kehidupan lebih banyak kesempatan. Jarang bagi kita untuk memberikan pukulan berat pada reputasi pohon kehidupan. Sekarang kita harus mengumpulkan semua kekuatan klan naga untuk melancarkan serangan fatal ke pohon kehidupan. Dalam keadaan seperti itu, sentralisasi kekuasaan lebih kondusif untuk mengerahkan kekuatan klan naga, kata Xiao Qiantian dengan serius. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Qiantian dan yang lainnya, Chen Hongyu mengerutkan kening. Semua orang mendukung restrukturisasi, dan ada yang tidak. Jika perselisihan berlanjut seperti ini, tidak akan ada hasil. Saya pikir lebih baik beberapa orang patuh. Mari kita lakukan statistik untuk melihat siapa yang mendukung restrukturisasi dan siapa yang tidak. Silakan angkat tangan jika Anda ingin mengubah sistem, kata Mer. Guo. Setelah kata-kata itu jatuh, Xiao Qiantian, Zhao Tuntian, Bu Yixian, Qitian, dan Raja Naga Hitam semuanya mengangkat tangan mereka secara serempak. Melihat kelima orang ini mengangkat tangan, Chen Hongyu mengerutkan kening semakin erat. Jelas kelima jenderal ini sudah membentuk kelompok, bahkan membuat keputusan terlebih dahulu sebelum mereka datang. Tapi sekarang hanya ada dia dan Guo Zhou sebagai pegawai negeri, bahkan jika keduanya tidak mengangkat tangan, tidak ada yang berubah. Tepat ketika Chen Hongyu berpikir demikian, Tuan Guo juga mengangkat tangannya. Guo tua, kamu. Chen Hongyu menatap Guo Lao dengan heran. Saya mendukung restrukturisasi, kata Tuan Guo ringan. Saya juga mendukungnya. Stephen juga perlahan mengangkat tangannya. Dia belum pernah membuat pernyataan sebelumnya, tetapi sekarang dia dengan tegas berada di pihak reformasi. Melihat 7 dari 8 orang mendukung restrukturisasi, Chen Hongyu tahu bahwa restrukturisasi menjadi tak terelakkan. Tidak, Chen Hongyu tiba-tiba terkejut dan memandangi orang-orang di sekitarnya. Bab 1855. Chen Hongyu memiliki firasat buruk sebelumnya, dan sekarang 7 orang mengangkat tangan mereka. Dia akhirnya mengerti dari mana firasat buruknya berasal. 7 orang di depan mereka pasti sudah berkelompok sebelumnya. Kalau tidak, 7 orang ini tidak mungkin berada dalam kecepatan yang kompak selama pertemuan hari ini. Namun, tidak lama kemudian dokumen itu dikeluarkan, dan saya bahkan tidak punya waktu untuk menemukan seseorang untuk berkumpul, jadi bagaimana mereka bisa berkumpul begitu cepat? Satu-satunya penjelasan untuk adalah bahwa mereka mungkin telah mengetahui bahwa dokumen semacam itu akan diterbitkan hari ini. Memikirkan hal ini, Chen Hongyu hanya merasakan sedikit kedinginan di punggungnya. Dia melirik Tuan Guo dan berkata, Guo tua, Anda sudah tahu bahwa akan ada dokumen seperti itu hari ini, bukan? Petik 2. Saya tidak tahu. Tuan Guo menggelengkan kepalanya. Ketika dia turun, dia hanya tahu bahwa Stephen telah memberitahunya bahwa otoritas yang lebih tinggi akan mereformasi klan naga, tetapi dia tidak menyangka reformasi akan datang begitu cepat. Bagaimana denganmu? Chen Hongyu memandang Xiao Qiantian dan yang lainnya. Bagaimana kami bisa tahu? Zhao Tuntian menggelengkan kepalanya berulang kali. Kami baru tahu tentang berita ini hari ini. Yang lain juga menggelengkan kepala. Melihat semua orang menggelengkan kepala, Chen Hongyu merasa sedikit lebih baik. Jika semua orang mengetahui hal ini sebelumnya, tetapi dia tidak melakukannya, maka dia pasti tidak akan tahan. Kalau begitu Anda mendukung restrukturisasi, apakah itu keputusan yang dibuat oleh Anda masing-masing setelah pertimbangan yang cermat? Tanya Chen Hongyu. Tentu saja, masalah besar seperti itu harus dipertimbangkan sendiri. Lagi pula, jika Anda mendukung restrukturisasi, itu sama saja dengan mengakui bahwa akan ada bos di atas kita, kata Zhao Tuntian. Nah, karena kalian semua mendukung restrukturisasi, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, minoritas mematuhi mayoritas, dan keputusan saya konsisten dengan keputusan Anda. Tapi masih ada satu masalah saat ini, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen di atas.
kita harus menyerahkan nama bos kepada mereka, dan mereka akan meninjaunya. Menurut Anda siapa yang seharusnya menjadi bos? Tanya Chen Hongyu. Setelah Chen Hongyu mengajukan pertanyaan ini, adegan itu menjadi sunyi senyap, dan tidak ada yang segera menjawab. Saat ini, Chen Hongyu berbicara. Karena tidak ada yang berbicara, izinkan saya mengatakan ini. Bos klan naga pertama-tama harus seseorang yang benar-benar setia kepada klan naga. Jika seseorang datang dengan hati kedua untuk klan naga, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Kepada klan naga. Petik 2. Kedua, orang ini harus memiliki kredit yang cukup, dan hanya kredit yang dapat meyakinkan publik. Petik 2. Ketiga, orang ini harus memiliki karakter moral yang baik dan harus sangat dihormati. Petik 2. Akhirnya, orang ini harus sepenuhnya terputus dari segala sesuatu di dunia. Tidak ada belenggu keluarga atau perusahaan, hanya dengan cara ini keadilan mutlak dapat dipertahankan. Chen Hongyu memberikan 4 syarat segera setelah dia membuka mulutnya. Mendengar 4 syarat Chen Hongyu, Xiao Chentian dan yang lainnya semua memandang Stephen. Dari 4 syarat ini, Stephen memenuhi 3 yang pertama, tetapi dia tidak memenuhi yang keempat. Dia sekarang adalah kepala keluarga Lin dan bos grup Lin. Stephen sangat menghargai tata letak bisnis. Itu sama sekali tidak mungkin baginya untuk dipisahkan dari ini. Jika Anda merasa memenuhi 4 syarat di atas, Anda dapat merekomendasikan diri Anda sendiri, kata Chen Hongyu. Stephen melihat Chen Hongyu. Chen Hongyu ini memang seorang pejabat tua, dan 4 syarat yang dia ajukan langsung mengecualikannya, daya saing terkuat. Di seluruh klan naga, hanya ada satu orang yang memenuhi 4 syarat dengan sempurna, dan itu adalah Chen Hongyu sendiri. Memikirkan hal ini, Stephen berkata dengan senyum tipis, saya pribadi berpikir bahwa tidak perlu memberikan begitu banyak aturan dan peraturan untuk bos baru. Jika begitu banyak syarat yang benar-benar diperlukan, itu akan dinyatakan dengan jelas saat dokumennya selesai. Dikeluarkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya meminta kami untuk merekomendasikan seseorang untuk ditinjau, yang menunjukkan bahwa yang di atas sebenarnya tidak menghargai apa yang disebut kondisi ini. Saya pikir jika Anda ingin menjadi bos, Anda hanya perlu memiliki satu sifat. Sifat apa itu? Petik 2 tanda tanya petik 2. Tanya Zhao Tuntian. Meyakinkan publik, kata Stephen dengan serius. Meyakinkan. Semua orang terkejut. Betul. Jika orang ini tidak bisa meyakinkan publik, tidak peduli berapa banyak yang telah dia lakukan, tidak peduli seberapa berbudi luhur, tidak peduli seberapa setianya, tidak peduli seberapa kesepiannya dia tidak akan cukup untuk menjadi bos yang baik. Hanya dengan meyakinkan sebagian besar orang dan mau mendengarkannya, hanya dengan mengikuti perintahnya dia bisa menjadi bos yang baik. Kata Stephen, aku setuju dengan pepatah mengetahui takdir, meyakinkan publik adalah hal yang paling penting. Old Guo mengangguk. Aku juga setuju. Xiao Chentian juga mengangguk. Keduanya mengangguk, dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan. Bab 1856. Tidak masuk akal untuk mengetahui takdir, karena jika Anda ingin meyakinkan publik, Anda harus memenuhi banyak syarat terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini orang lain akan diyakinkan tentang Anda, tetapi saya masih harus mengatakan bahwa hanya membujuk publik tidak harus menjadikanmu seorang bos. Zhuge Liang di zaman kuno, banyak orang di seluruh kerajaan Su percaya padanya, tetapi bisakah dia menjadi kaisar? Tidak, adalah satu hal yang harus diyakinkan, tetapi hal lain untuk dapat melakukannya, saya masih berpegang pada prinsip saya, kata Chen Hongyu. Melihat desakan Chen Hongyu, Tuan Guo menghela nafas dan berkata, otoritas yang lebih tinggi sangat mendesak tentang masalah ini, dan mereka tidak ingin memberi kita terlalu banyak waktu, jadi jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak berarti, entah itu takdir atau tidak. Agar meyakinkan, kita masih harus memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Chen Tua. Singkatnya, mari kita putuskan kandidat dengan pemungutan suara yang paling adil.
Setelah hening sejenak, Chen Hongyu berkata, saya setuju. Saya juga setuju. Titik. Saya setuju, kata Stephen setelah melirik Chen Hongyu. Yang lain juga menyatakan setuju. Karena semua orang setuju, izinkan saya bertanya terlebih dahulu, apakah ada kawan yang mengajukan diri atau merekomendasikan seseorang? Tanya Tuan Guo. Saya merekomendasikan Stephen. Zhao Tuntian adalah yang pertama mengatakan. Apa alasanmu? Guo Lao bertanya. Dia telah banyak berkontribusi pada klan naga, dan aku juga percaya padanya, kata Zhao Tuntian. Jika itu masalahnya, mari kita pilih. Angkat tangan Anda jika Anda menyetujui Stephen menjadi Direktur Jenderal pertama setelah reformasi klan naga, kata Old Guo. Zhao Tuntian adalah orang pertama yang mengangkat tangannya, dan setelah itu, Xiao Chentian dan yang lainnya juga menyusahkan satu demi satu. Segera, semua Raja Naga mengangkat tangan mereka. Setelah itu, Tuan Guo juga mengangkat tangannya. Seperti sebelumnya, 7 orang kembali mengangkat tangan. Melihat pemandangan ini, Chen Tua tersenyum dan mengangkat tangannya. Faktanya, menurut saya pribadi, Stephen memang orang yang paling cocok untuk menjadi ketua baru klan naga saat ini, kata Chen Hongyu. Potong, jika kamu benar-benar berpikir begitu, kamu tidak akan menyebutkan putus dengan keluarga, kemunafikan. Zhao Tuntian memfitnah di dalam hatinya. Ziming, sepertinya semua orang benar-benar ingin kamu melakukan lebih banyak hal, kata Tuan Guo sambil tersenyum. Karena semua orang menganggap saya sangat tinggi, maka saya akan melakukan bagian saya, kata Stephen, mengepalkan semua orang. Karena suara bulat telah berlalu, mari kirimkan nama Stephen dan tunggu orang-orang di atas meninjaunya. Jika Anda memiliki pendapat lain, Anda dapat berkomunikasi kapan saja. Pertemuan hari ini akan didahulukan, kata Old Guo. Stephen, kamu akan menjadi bos kami mulai sekarang. Zhao Tuntian berjalan ke arah Stephen sambil tersenyum dan memeluk bahu Stephen. Bos atau tidak, mereka semua bekerja untuk klan naga, kata Stephen. Nasib, ingat minum kita nanti, kata Bu Yixian. Pasti. Stephen mengangguk sambil tersenyum. Sekelompok orang sedang mengobrol dan tertawa. Di sisi lain, Chen Hongyu berkata, sebenarnya, Anda mendesainnya hari ini, bukan? Di tangan Stephen, klan naga pasti akan lebih kuat dari sebelumnya, kata Guo Lao. Baiklah. Chen Hongyu mengangguk dan berkata, sekarang saya tahu mengapa dokumen di atas turun begitu tiba-tiba. Mereka tidak ingin memberi saya terlalu banyak waktu untuk bereaksi. Apakah yang di atas juga memutuskan untuk menyerahkan klan naga kepada Stephen? Senang kau tahu, kata Tuan Guo. Sebenarnya aku sudah menduga setelah melihat penampilan kalian barusan, Lao Guo, nyatanya kalian semua salah paham denganku. Aku bukanlah orang yang terobsesi dengan kekuatan. Saya benar-benar bersedia menerima perintah darinya, kata Chen Hongyu. Dia pasti bisa, percayalah padanya, kata Guo Lao. Baiklah, aku pergi dulu, aku masih punya banyak hal untuk ditangani, kata Chen Hongyu, bangkit dan berjalan keluar dari komando tertinggi. Melihat punggung Chen Hongyu, Tuan Guo menghela nafas, dan berkata dengan suara yang dalam, saya harap apa yang Anda katakan adalah apa yang Anda pikirkan. Petik 2. Di dalam kantor Chen Hongyu. Chen Hongyu duduk di kursinya dengan ekspresi melankolis. Dia telah menjadi kepala 5 tetua klan naga selama bertahun-tahun, dan dia hampir menjadi sosok setingkat bos di seluruh klan naga. Sekarang Stephen tiba-tiba muncul untuk menjadi atasan langsungnya, ini sebenarnya agak tidak dapat diterima untuk dia. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dokumen hari ini dikeluarkan terlalu cepat, dan Stephen jelas meyakinkan semua orang, jadi dia benar-benar dikalahkan pada pertemuan itu, dan tidak ada ruang untuk serangan balik. Pada saat ini, dia hanya merasa kesepian dan tidak berdaya. Dia mengingat adegan ketika Stephen pertama kali datang ke klan naga. Saat itu, dia hanyalah orang dengan sedikit keterampilan tinju,
Tidak ada yang mengira dalam 2 tahun, orang ini akan menjadi bos klan naga. Apakah kamu ingin melawan? Chen Hongyu mengerutkan kening. Dia tidak setuju untuk mundur dari pusat kekuatan klan naga seperti ini. Dia benar-benar ingin melawan Stephen, dan benar-benar ingin berjuang untuk dirinya sendiri. Namun, dia langsung memikirkan Jiang Xifeng dan yang lainnya. Orang-orang ini menentang Stephen, jadi mereka mengundurkan diri. Bab 1857. Jika dia ingin melawan Stephen, apakah dia akan dipaksa meninggalkan klan naga suatu hari nanti? Atau, meninggal dalam menjalankan tugas? Memikirkan hal ini, Chen Hongyu ragu-ragu. Bos, biarkan kamu melakukannya dulu. Chen Hongyu berpikir demikian. Saat itu pukul 2:30 sore itu. Keenam Raja Naga dari klan naga, Guo Xiou, dan Chen Hongyu menandatangani dokumen bersama. Isi dokumen tersebut sangat sederhana. Klan naga memutuskan untuk merestrukturisasi klan naga sesuai dengan persyaratan dokumen di atas, berubah dari sistem desentralisasi kekuasaan oleh banyak orang menjadi sistem kekuasaan terpusat oleh satu orang. Setelah diskusi dan keputusan oleh para pemimpin puncak klan naga, Stephen direkomendasikan kepada atasannya sebagai direktur pertama klan naga setelah restrukturisasi. Laporan ini dikirim ke tingkat tertinggi untuk dipertimbangkan pada pukul 15.50. Pukul 16.10, level tertinggi membuat persetujuan. Disepakati bahwa Kamerat Stephen akan menjadi direktur pertama setelah reformasi klan naga. Anggota tingkat tinggi asli dari klan naga secara otomatis diturunkan menjadi pejabat junior. Pada pukul 4.20 sore, klan naga mengadakan pertemuan anggota tingkat kader. Semua kader Dragon Clan di ibu kota kekaisaran harus hadir untuk menghadiri pertemuan tersebut, sementara pejabat Dragon Clan yang dikirim akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut melalui video. Seluruh ruang konferensi penuh dengan kursi. Kader klan naga telah menerima pemberitahuan pertemuan yang relevan sejak tengah hari. Tingkat informasi mereka jauh lebih rendah daripada eksekutif senior seperti Tuan Guo, jadi mereka hanya tahu bahwa klan naga akan direformasi, tetapi mereka tidak tahu persis bagaimana cara mereformasi dan siapa yang akan menjadi bos, dan tidak ada seorang pun telah membocorkan berita itu kepada mereka sebelumnya. Setiap orang memiliki ekspresi tegang di wajah mereka. Semua orang tahu bahwa setelah restrukturisasi dikonfirmasi dan klan naga memiliki direktur yang berada di atas semua orang, struktur kekuatan seluruh klan naga akan mengalami perubahan yang luar biasa. Apakah perubahan itu baik atau buruk, tidak ada yang tahu. Pada pukul 4.30 sore, Guo Lao, Chen Hongyu dan yang lainnya masuk ke ruang pertemuan bersama. Semua orang yang duduk berdiri untuk menyambut para bos klan naga ini ke dalam arena. Semua orang memperhatikan ekspresi Tuan Guo dan yang lainnya, berharap melihat beberapa petunjuk dari wajah mereka. Namun, semua rubah tua ini tampak seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah semua orang masuk ke ruang pertemuan, mereka tidak pergi ke platform leluhur paling depan seperti biasa, tetapi memilih duduk di kursi kosong di baris pertama. Melihat adegan ini, jantung semua orang berdetak kencang. Pergantian kursi seperti itu sudah berbicara banyak. Duduk di tengah baris pertama adalah Chen Hongyu, di sebelah Chen Hongyu adalah Xiao Chentian dan Guo Lao, lalu ada Zhao Tuntian, Raja Naga Hitam, Qitian, dan Bu Yixian. Melihat orang-orang ini, semua orang memiliki firasat. Pada saat ini, Stephen masuk dari pintu. Stephen mengenakan satu set seragam naga yang rapi, sepatu kulit di kakinya, tanpa ekspresi di wajahnya, memberi orang perasaan yang sangat agung. Semua mata mengikuti Stephen dengan cermat. Setelah Stephen masuk ke ruang konferensi, dia tidak pergi ke baris pertama, tetapi langsung ke tahap leluhur. Melihat pemandangan ini, banyak orang sudah mengerti apa yang terjadi. Stephen berjalan ke panggung leluhur sendirian, dan duduk menghadap kerumunan. Semua orang memilikinya, berdiri. Teriak Xiao Chentian dengan suara yang dalam.
Semua orang berdiri dari posisi mereka dengan desir. Zhao Tuntian dan yang lainnya, serta Guo Lao dan Chen Hongyu, semuanya berdiri. Ratusan orang berdiri tegak di ruang konferensi. "Halo Direktur," teriak Xiao Chentian dan membungkuk dalam-dalam kepada Stephen. "Halo, Direktur," ada teriakan seragam di ruang konferensi, dan kemudian semua orang membungkuk kepada Stephen bersama. Orang-orang ini belum berlatih sebelumnya, dan semua orang bahkan sangat terkejut, tetapi ini tidak menghalangi mereka untuk melakukan perilaku seragam seperti itu. Mereka semua adalah kader dari klan naga, dan jika mereka bisa menjadi kader di klan naga, tentu saja tidak akan ada orang yang kurang otak. Xiao Chentian memanggil Direktur. Chen Hongyu membungkuk. Bahkan jika tidak ada yang mengumumkan apapun, semua orang tahu bahwa Stephen adalah direktur baru klan naga setelah reorganisasi. "Semuanya duduk," kata Stephen dengan ringan. Guo Lao dan yang lainnya duduk terlebih dahulu, lalu kader lainnya duduk satu persatu. Pertemuan hari ini terutama membicarakan satu hal, yaitu restrukturisasi klan naga, kata Stephen. Bab 1858. Mendengar ini, hati semua orang menegang tanpa alasan. Meskipun mereka sudah tahu tentang restrukturisasi, meskipun mereka tahu bahwa Stephen adalah direktur baru klan naga, ketika mereka mendengar Stephen mengatakan ini sendiri, hati mereka penuh emosi. Masih sangat gugup dan bersemangat. Restrukturisasi klan naga pasti akan menjadi perubahan paling signifikan dari klan naga dari pendiriannya hingga saat ini, dan dampaknya pada klan naga pasti akan sangat dalam dan berjangka panjang. Setiap orang bangga bisa berpartisipasi dalam peristiwa bersejarah seperti itu. Mungkin setelah puluhan tahun pensiun, dia dapat membual kepada generasi mendatang bahwa ketika Stephen menjadi direktur pertama klan naga, saya menontonnya dengan matanya sendiri. Klan naga secara resmi telah berubah dari sistem desentralisasi sebelumnya ke sistem terpusat saat ini. Saya percaya semua orang harus terkejut dengan berita seperti itu. Sejujurnya, saya juga terkejut ketika melihat dokumen itu, tetapi setelah terkejut, saya akan tepuk tangan dan bersorak untuk kebijaksanaan kelas atas. Ketika Stephen mengatakan ini, dia melirik orang-orang yang hadir, dan kemudian berkata perlahan, klan naga benar-benar perlu berubah. Klan naga perlu berubah. Tanda seru. Kalimat ini mengejutkan banyak orang, karena semua orang tahu bahwa perubahan itu dari atas ke bawah. Setelah atas diubah, banyak hal di bawah juga akan berubah bersama. Ketika klan naga pertama kali didirikan, untuk mencegah kekuasaan absolut mengarah pada korupsi absolut, di atas secara khusus merumuskan sistem desentralisasi untuk klan naga. Banyak orang bertanggung jawab atas klan naga. Orang-orang ini saling mengawasi dan diperiksa dan diseimbangkan. Di masa-masa awal, klan naga memang diizinkan untuk mempertahankan vitalitas dan efektivitas tempur yang sangat kuat. Untuk bersaing untuk mendapatkan lebih banyak hak berbicara, yang akhirnya membuat klan naga bergejolak secara internal. Petik 2. Setiap orang yang berkuasa menganggap wilayah yang dikuasainya sebagai tabu, dan tidak ada yang boleh ikut campur. Banyak orang yang berkuasa bahkan tidak ragu-ragu untuk berkomplot pada korupsi bawahannya. Jiang Zifeng, yang mengundurkan diri beberapa waktu yang lalu ini adalah salah satu contohnya. Untuk memenangkan Li Wei, dia membiarkan Li Wei bertindak nakal selama masa jabatannya di Provinsi Guangdong, yang akhirnya menimbulkan banyak tragedi, menyebabkan puluhan orang meninggal atau mengungsi, dan ini hanyalah puncak gunung es. Asal-muasal pembunuhan naga. Petik 2. Terlalu banyak pergulatan internal yang terus-menerus menghabiskan klan naga. Kamu telah membuat prestasi besar, dan hasil akhirnya adalah efisiensi klan naga sangat rendah. Petik 2. Jika semuanya berlanjut seperti ini, akan ada pembunuh naga kedua dan pembunuh naga ketiga di dunia ini. Akan benar-benar membunuh naga. Petik 2. Saya telah mencoba mengubah klan naga, tetapi terlalu sulit, dan sangat sulit bagi saya untuk membuat perbedaan dengan kekuatan saya sendiri. Untungnya,
Di atas juga melihat masalah dari klan naga. Dan segera mengeluarkan pemberitahuan tentang restrukturisasi klan naga. Untuk berterima kasih di sini. Kepercayaan semua orang. Saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan yang telah Anda berikan kepada saya. Stephen berkata, berdiri dan membungkuk kepada Xiao Chentian dan yang lainnya di depannya. Ada ledakan tepuk tangan di tempat kejadian. Setelah itu, Stephen duduk kembali di kursinya dan melanjutkan, saya yakin setiap orang akan memiliki banyak keraguan tentang restrukturisasi ini. Di sini tentang isi spesifik dari restrukturisasi tersebut, sistem akan mengatur posisi direktur klan naga, yang bertanggung jawab penuh atas urusan klan naga dan memiliki hak untuk bertindak sewenang-wenang. Jangka waktu direktur klan naga adalah 3 tahun. Setelah 3 tahun, direktur baru klan naga akan dipilih melalui pemilihan. Akan ada dokumen khusus. Petik 2. Direktur klan naga harus bertanggung jawab atas semua tindakan klan naga selama masa jabatannya. Kita harus benar-benar mematuhi hukum dan peraturan negara dan hukum yang relevan dari klan naga, dan tidak boleh melanggarnya. Setelah dilanggar, kita akan ditindak dengan keras dan keras. Petik 2. Potong dulu dan mainkan nanti. Setelah penetapan kepala suku klan naga, pangkat dan perlakuan orang-orang di komando tertinggi klan naga asli akan tetap sama, dan posisi serta fungsi akan diatur oleh kepala sendiri. Tugas dan fungsi kementerian lain akan tetap tidak berubah untuk saat ini, dan akan diatur oleh kepala nanti. Di atas adalah beberapa konten penting dari restrukturisasi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada mereka. Petik 2. Stephen memandang orang-orang di depannya dan berkata, adegan itu sunyi, dan banyak orang memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Apa yang dikatakan Stephen di luar dugaan banyak orang, semua orang tahu bahwa kekuasaan harus terpusat, tetapi mereka tidak menyangka bisa memusatkan kekuasaan seperti ini. Memiliki kekuatan untuk bertindak sewenang-wenang. Anda dapat memotong dulu dan bermain nanti. Pengangkatan dan pemberhentian personel semuanya diputuskan oleh direktur sendiri. Ini melambangkan apa? Artinya seluruh klan naga akan menjadi suara Stephen di masa depan. Apa yang dia katakan, itulah, tidak ada yang bisa melanggar perintah Stephen. Singkatnya, di bawah aturan seperti itu, Stephen telah menjadi diktator di klan naga. Adapun kata-kata tentang ketat dengan diri sendiri, dengarkan saja. Apakah tidak ada masalah? Stephen bertanya. Banyak orang saling memandang, meskipun mereka melihat beberapa keraguan dan kecemasan di mata satu sama lain, mereka semua tetap diam. Karena tidak ada masalah, izinkan saya mengumumkan pengangkatan dan pemecatan personel, kata Stephen. Mendengar ini, hati semua orang tiba-tiba berkedut. Tidak ada yang menyangka Stephen akan melakukan penyesuaian pada personel dengan begitu cepat. Dikatakan bahwa ada 3 kebakaran untuk pejabat baru yang akan menjabat, dan Stephen baru saja diangkat hari ini, mungkinkah api akan segera dimulai? Wang Yui dipindahkan menjadi Direktur Departemen Intelijen dan Informasi. Petik 2. Su Yun dipindahkan menjadi Direktur Departemen Hubungan Masyarakat. Petik 2. Stephen mengambil mikrofon dan mengumumkan transfer pribadi. Direktur 3 dari Divisi Kelima Rahasia Asli telah berubah, dan ada lebih banyak transfer personel seperti wakil direktur, kepala seksi, dan staf seksi. Bab 1859. Stephen membacakan nama seseorang, dan para kader di tempat kejadian tercengang sejak awal, dan kemudian mereka dalam keadaan tegang dan bingung dari awal hingga akhir. Pengangkatan dan pemberhentian personel berlangsung selama setengah jam. Stephen mengumumkan transfer personel sebanyak 76 orang di tempat, dan 76 orang ini mencakup semua departemen dari seluruh klan naga. Saat ini, otak para kader di ruang konferensi ini sudah berdengung. Orang mengatakan bahwa ada 3 kebakaran ketika seorang pejabat baru menjabat, tetapi kebakaran pertama Stephen hampir membakar seluruh klan naga.
Perpindahan personel 76 orang dapat dianggap sebagai perpindahan personel terbesar dalam sejarah klan naga. Ada yang dipromosikan, ada yang diturunkan pangkatnya, ada yang didorong keluar dari pusat kekuasaan ke tepi kekuasaan, dan ada yang masuk dari ujung ke tengah. Dapat dikatakan bahwa pola seluruh klan naga telah mengalami perubahan yang luar biasa saat ini. Duduk di barisan depan, Tuan Guo dan yang lainnya tidak mengucapkan sepatah kata pun selama seluruh proses, memungkinkan Stephen untuk memobilisasi, mengangkat dan memberhentikan kader ini, dan memberikan rasa hormat dan kepercayaan yang besar kepada Stephen. Itu juga karena keheningan Tuan Guo dan yang lainnya, bahkan jika mereka yang dipindahkan oleh personel memiliki keraguan, keengganan, kemarahan, atau keluhan di hati mereka, mereka semua mendengarkan dalam diam. Otoritas Stephen didirikan selama transfer personel lebih dari setengah jam, yang sangat penting bagi Stephen yang baru saja menjadi direktur. Di atas adalah pengangkatan dan pemecatan personel yang relevan. Selanjutnya, tolong bangunkan orang yang namanya saya panggil, kata Stephen. Orang yang namanya dipanggil bangun. Banyak orang menunjukkan ekspresi bingung, tidak mengerti apa yang dilakukan Stephen dengan gerakan seperti itu. Li Hui Huang. Petik 2. Chen Dong. Petik 2. Zhou Xinyu. Petik 2. Mengikuti nama Stephen, semua orang berdiri. Semua orang ini memiliki ekspresi bingung di wajah mereka, mereka tidak mengerti mengapa Stephen memanggil mereka. Oke, selesai membaca, kata Stephen, melirik selusin orang yang berdiri, lalu mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Masuk, kata Stephen. Saat suara Stephen turun, pintu ruang pertemuan dibuka. Seorang lelaki tua masuk dengan sekelompok orang dari luar pintu. Melihat lelaki tua ini, ekspresi semua orang berubah. Orang tua ini tidak lain adalah Zheng Shaoqiu, Menteri Departemen Pengawasan, dan semua orang yang dipimpin oleh Zheng Shaoqiu mengenakan seragam Departemen Pengawasan. Zheng Shaoqiu berjalan ke depan kerumunan, berdiri di depan Stephen, dan memberi hormat kepada Stephen. Stephen mengangguk padanya, dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Ini bukan kerja keras, kata Zheng Shaoqiu, menoleh untuk melihat selusin orang yang berdiri di sana. Li Hui Huang, tersangka korupsi dan penyuapan, tolong ikuti kami ke Departemen Pengawasan. Petik 2. Chen Dong, tersangka melalaikan tugas, tolong ikuti kami ke Departemen Pengawasan. Petik 2. Zhou Xinyu, tersangka penyimpangan, tolong ikuti kami ke Departemen Pengawasan. Ayo jalan-jalan. Petik 2. Saat Zheng Shaoqiu meneriakkan nama dan kejahatan seseorang dengan wajah kosong, ekspresi selusin orang yang berdiri di sana menjadi sangat jelek. Total ada lebih dari selusin orang, dan Zheng Shaoqiu membaca kejahatan setiap orang secara langsung. Direktur, saya dianiaya. Seorang kader berteriak dengan bersemangat. Direktur, orang-orang dari Kementerian Pengawasan ini memfitnah saya. Seseorang berteriak lagi. Memfitnahmu. Zheng Shaoqiu berkata sambil mencibir, Direktur Lin memberi kami bukti kriminal dari kalian, dan kamu masih ingin Direktur Lin membantumu menyelesaikannya. Tidak masuk akal. Mendengar kata-kata Zheng Shaoqiu, semua orang di tempat kejadian terkejut sekali lagi. Kaget. Mereka semua berpikir bahwa Kementerian Pengawasan telah menemukan bukti bahwa lusinan orang ini melakukan kejahatan, atau mereka telah menerima beberapa laporan, dan untuk menyelamatkan wajah Stephen, mereka secara khusus memberitahu Stephen sebelumnya, dan meminta Stephen untuk bangun. Orang-orang ini dan memberitahu mereka membawa mereka pergi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Stephen yang melaporkan orang-orang ini, yang di luar dugaan semua orang. Semua orang tidak bisa mengetahuinya. Stephen tidak menghabiskan banyak waktu di markas Dragon Clan, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak bukti kriminal. Tahukah Anda, dokumen restrukturisasi baru dikeluarkan pagi ini, dan Stephen baru diangkat sebagai direktur biro sore ini, hanya dalam beberapa jam, bahkan Dewa tidak akan dapat mengumpulkan bukti kriminal dari begitu banyak orang.
Kecuali dia mulai mengumpulkan sejak lama. Memikirkan hal ini, wajah banyak orang berubah. Jika benar bahwa Stephen mulai mengumpulkan bukti kriminal sejak lama, itu hanya dapat menjelaskan satu hal, yaitu Stephen telah memutuskan bahwa dia akan menjadi kepala klan naga sejak lama. Ini terlalu menakutkan, bukan? Selusin orang itu semuanya dibawa pergi oleh orang-orang dari Kementerian Pengawasan. Ada ratusan orang di ruang pertemuan, dan kehilangan selusin atau lebih sebenarnya tidak terlalu banyak, tetapi banyak orang masih merasa bahwa ruang pertemuan tiba-tiba sepi. Puluhan orang yang ditangkap tadi hanyalah beberapa ngengat perwakilan di klan naga. Di folder di depan saya, masih ada banyak bukti kriminal di sini. Stephen mengambil folder tebal dan melemparkannya ke di atas meja. Ada tamparan ketika folder itu jatuh di atas meja, dan hati banyak orang berkedut mendengar suara itu. Mereka yang bekerja sebagai kader di klan naga jarang memiliki dasar yang bersih. Korupsi, melalaikan tugas, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, setiap orang telah melakukan hal-hal ini sampai batas tertentu. Jika Stephen benar-benar menyelesaikan masalah ini, mungkin tidak akan ada 10 dari mereka yang aman dan sehat. Hati banyak orang ada di tenggorokan mereka, karena takut Stephen akan memanggil nama mereka. Banyak orang bahkan memandang Chen Hongyu dan Guo Lao, berharap mereka berdua dapat menghentikan kesalahan Stephen. Jika apa yang dikatakan Stephen benar, dan map itu benar-benar berisi bukti kriminal dari semua orang yang hadir, maka mungkin lebih dari 2/3 dari orang-orang yang hadir hari ini harus dibawa ke Kementerian Pengawasan untuk membuat teh. Saat ini, Stephen tidak berbicara. Dia hanya duduk di sana dan melirik ringan pada orang-orang yang hadir. Semua orang yang dilihat Stephen sepertinya ditatap oleh serigala liar. Bab 1860. Mata Stephen tidak terlalu agresif, tetapi kedalamannya membuat semua orang merasa seperti sedang duduk di atas pin dan jarum. Suasana di ruang konferensi tampak membeku. Pada saat ini, Stephen akhirnya berbicara. Pertemuan hari ini selesai di sini. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen berdiri, mengambil folder di atas meja, dan berjalan langsung ke pintu ruang pertemuan. Ada ratusan orang di ruang konferensi, termasuk hampir 100 orang dengan video tersebut, dengan total hampir 200 orang, semuanya menatap Stephen dengan tercengang. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Stephen akan membawa klimaks besar pada restrukturisasi ini, apakah Stephen tiba-tiba berakhir? Dia mengeluarkan bukti pelanggaran hukum dan disiplin orang. Secara agresif, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, dan pergi dengan folder itu. Apa ini? Apakah dia tidak berencana untuk mempedulikannya, atau apakah dia punya ide lain? Otak semua orang berantakan seperti lem. Di bawah tatapan semua orang, Stephen keluar dari ruang konferensi. Melihat pintu ruang konferensi ditutup, semua orang sangat yakin bahwa Stephen benar-benar telah pergi. Dia tidak berakting. Wow, ruang pertemuan tiba-tiba menjadi berisik. Tuan Chen, ada apa? Bawahan Tuan Chen bertanya dengan cepat. Ikuti saja perintah Direktur Lin. Mengapa repot-repot begitu? Rapat sudah selesai, mari kita tunda, kata Chen Hongyu tanpa ekspresi. Ini. Banyak orang saling memandang, dan akhirnya bangkit dan pergi satu demi satu. Tidak lama kemudian, hampir semua orang di ruang pertemuan pergi, hanya Chen Hongyu dan Tuan Guo yang tersisa. Keduanya tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi duduk berhadapan dan saling memandang. Sangat bagus memainkan Stephen. Chen Hongyu menghela nafas. Dia menjadi semakin mahir dalam taktik kekuatan, kata Guo Lao. Saya harap pilihan ini benar, kata Chen Hongyu. Itu pasti benar, kata Tuan Guo dengan serius. Pertemuan pertama restrukturisasi klan naga berakhir seperti ini. Isi pertemuan ini menyebar ke seluruh klan naga dalam waktu yang sangat singkat. Pemindahan personel secara besar-besaran dan penangkapan beberapa kader senior mewarnai rapat kali ini. Beberapa orang bersorak,
mengatakan bahwa klan naga akhirnya mulai memperbaiki korupsi dari atas. Ada juga orang yang sedih karena khawatir akan terbakar oleh 3 kebakaran yang dijabat oleh pejabat baru Stephen. Apa? Saya dipindahkan ke Wakil Direktur Departemen Dukungan Logistik. Ketika Min Ninger menerima telepon dari Departemen Personalia, dia benar-benar bingung. Ya, tolong laporkan ke Departemen Dukungan Logistik tepat waktu besok pagi. Kami akan menangani transfer file yang relevan untuk Anda sebelum berangkat kerja besok, kata ujung telepon yang lain. Kenapa kamu tiba-tiba mempromosikanku? Min Ninger bertanya. Ini perintah dari Direktur Jenderal baru, Direktur Lin. Selamat, Min Ninger, kata ujung telepon yang lain. Direktur Lin, bos. Min Ninger tertegun sejenak, dan kemudian dia menjadi bersemangat. Setelah bekerja di klan naga selama bertahun-tahun, dia tidak dapat membuat kemajuan apapun dalam karir resminya karena kurangnya kemampuannya. Dia tidak menyangka akan terkena kue seperti itu hari ini. Dia sangat bersemangat di dalam hatinya, dan setelah menutup telepon, dia ingin menelepon Stephen, tetapi sebelum panggilan dilakukan, panggilan Stephen masuk. Bos. Min Ninger membeku sesaat, lalu dengan cepat mengangkat telepon. Bos, apakah Anda mencari saya? Min Ninger bertanya. Siapkan kamera video. Tunggu aku di perpustakaan jam 8 malam ini. Jangan beritahu siapapun tentang ini, kata Stephen. Apakah kamu siap untuk kamera video? Oke, aku mengerti, aku tidak akan memberitahu siapapun. Kata Min Ninger dengan penuh semangat. Ya, kata Stephen, dan menutup telepon. Bos, Min Ninger ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah mendengar suara sibuk di telepon, dia meletakkan telepon tanpa daya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.